Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnawati. Saya peserta Latsar CPNS PPSDM Kemendagri 2021, kelas A13, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Bapak Gunawan selaku mentor saya yang telah menuntun saya untuk berpikir kritis dalam melihat suatu masalah. Dan beliau juga memberikan arahan bagaimana memecahkan masalah dengan langkah-langkah penyelesaian yang sistematis dengan selalu menjaga konsistensi dalam alur pikir. Pada hari ini, saya berusaha menyelesaikan rancangan aktualisasi yang telah saya susun selama mengikuti kegiatan di Agenda 4. Kegiatan yang saya jalani selama mengikuti pembelajaran di Agenda 4 yaitu menemukan isu aktual yang sedang berkembang di lingkungan kerja saya, yang kemudian dikaitkan dengan agenda ketiga pelatihan dasar CPNS yaitu Manajemen ASN, Rule of Government, dan Pelayanan Publik. Dari beberapa isu atau masalah yang saya temukan di instansi tempat saya bekerja, saya identifikasi untuk menemukan penyebab isu tersebut. Ada 3 isu yang saya temukan di instansi tempat saya bekerja. Yang pertama, masih rendahnya kedisiplinan peserta didik dalam mengumpulkan tugas selama belajar daring. Kemudian isu yang kedua, belum optimalnya penerapan pendidikan nasionalisme peserta didik selama pembelajaran daring. Dan yang ketiga, belum optimalnya pengembangan kreativitas peserta didik selama pembelajaran daring. Ketiga isu tersebut kita analisis USG. Berdasarkan hasil analisis USG didapatkan isu prioritas atau core issue, yaitu masih rendahnya kedisiplinan peserta didik dalam pengumpulan tugas belajar selama belajar daring. Kemudian setelah dianalisis USG, kita menentukan penyebab isu utama, yakni dengan menggunakan teknik analisis Wishbone. Dari isu yang kita ambil, rendahnya kedisiplinan peserta didik dalam pengumpulan tugas selama belajar daring, setelah kita analisis menggunakan teknik analisis Wishbone, kita dapatkan hasil ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan isu tersebut terjadi. Yang pertama yaitu dari faktor manusia atau man. Sebagian peserta didik belum memahami materi yang disampaikan. Kemudian dari faktor materi, penggunaan HP sebagai media belajar masih sharing dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian ada faktor penyebab ketiga dari lingkungan, yaitu lingkungan belajar peserta didik yang kurang kondusif. Kemudian ada faktor penyebab dari metode, itu penerapan aturan penugasan yang belum maksimal. Dari keempat faktor penyebab isu, kemudian kita analisis USG untuk menentukan penyebab utama isu. Hasil dari analisis USG, penyebab utama isu adalah pada kategori metode, yaitu penerapan aturan penugasan yang belum maksimal. Kemudian, saya merumuskan gagasan kreatif untuk menyelesaikan permasalahan atau isu yang sedang berkembang tadi, yaitu gagasan kreatifnya penerapan kontrak belajar untuk meningkatkan kedisiplinan dalam pengumpulan tugas peserta didik kelas 5 SDN Kayuringin Jaya 17. Dari gagasan kreatif tersebut, ada beberapa tahapan kegiatan yang perlu kita laksanakan yang terangkum dalam rancangan kegiatan. Tahap pertama yaitu melakukan konsultasi dan meminta persetujuan pimpinan dalam rencana kegiatan. Kemudian yang kedua, membuat draft kontrak belajar sebagai tahapan awal yang akan dilakukan peserta didik dan guru. Kemudian tahap yang ketiga, mengkonsultasikan rancangan kontrak belajar kepada kepala sekolah SDN Kayuringin Jaya 17. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap keempat, sosialisasi rancangan kontrak belajar kepada peserta didik dan wali murid serta diakhiri komitmen bersama. Tahap kelima, penandatanganan MOU kontrak belajar bersama peserta didik dan wali murid. Kemudian tahap keenam, sosialisasi kontrak belajar menggunakan media sosial.
Tahap ketujuh, penerapan kontrak belajar dalam pembelajaran di kelas. Dan tahap ke-8, evaluasi, dan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Itulah beberapa tahap yang berada dalam rancangan kegiatan dalam gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah utama. Baik, terima kasih. Demikianlah learning journal dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.